dari keluarga apakah sudah bisa menerima bahwa tidak boleh ada yang ditutup-tutupi dan berjanji tidak ada yang ditutup-tutupi kepada penyelidik? Ya, itu komitmen kita pada saat kita menerima kuasa dari keluarga. Karena begini, sekarang tuh yang paling penting adalah memberikan keadilan kepada almarhum Arya. Tatkala sampai sekarang ini masih misteri dia meninggal karena apa. Nah, kami punya komitmen bahwa apapun ya motifnya atau apapun penyebabnya Arya ini meninggal, ataupun hal-hal yang berhubungan dengan kematian Arya itu wajib kita gunakan supaya kita bisa mendapatkan keadilan bagi Arya. Nah tadi kan Mbak Friska sempat bertanya kepada kami, kenapa kok keluarga baru muncul? Sekarang. Ya, jadi begini, beda budaya, beda tata cara orang itu dalam berperilaku. Kalau dalam budaya saya mungkin orang Batak itu dalam duka bisa sambil bertindak gitu ya. Tapi kalau buat orang Jogja itu belum tentu Mbak Friska. Nah ini yang puji Tuhan ya sudah mulai healing baik Mbak Vita maupun keluarga. Dan sekarang kita jauh lebih mudah untuk berkomunikasi. Kayak kemarin contoh sudah mau tampil ke media dan sudah mau ikut kita untuk datang ke Komisi 13 DPR RI untuk mendapatkan suatu perlindungan terkait hak asasi manusia. Karena kalau kita berbicara hak asasi manusia begini Mbak Friska. Tadi saya sangat setuju yang disampaikan Pak Ito terkait privacy ya. Ini ada hubungannya juga dengan konferensi persnya Polda Metro Jaya di tanggal 29 Juli. Di situ ditaruh sebagai barang bukti alat kontrasepsi. Mbak Friska tahu nggak itu punya siapa? Itu punya istrinya Mas Arya. Nah, ketika hal-hal tersebut ditayangkan dalam suatu konferensi pers, ada salah satu isu yang beredar bahwa meninggalnya Arya ini karena kecelakaan katanya. Yang ada hubungannya dengan fantasi-fantasi tertentu. Anda keberatan dengan hal itu karena dianggap tentu ini akhirnya kan membuat sesuatu kehormatan keluarga jadi terdegradasi. Nah, semestinya tidak dilakukan kalau terkait privacy ini dari sisi Pak Ito. Begini Mbak. Ya, sebentar Mbak Friska. Itu tidak pernah disampaikan oleh Polda. Tapi dengan memberikan salah satu bukti yang tidak ada kaitannya dan ternyata punya istrinya Mas Arya, akhirnya terjadi spekulasi bahwa ada indikasi meninggal katanya karena kecelakaan yang berhubungan dengan suatu fantasi. Nah ini kan ada keberatan dari pihak keluarga. Ya. Keberatan ini semestinya ditindaklanjuti oleh Polri. Ya memang secara normatif ya Mbak Friska, kalau kita ingin menyampaikan atau mempertontonkan kan yang diperbolehkan itu kan tidak semua. Tapi misalnya inisial seorang tersangka, saksi maupun alat bukti. Kalau memang bisa menunjukkan satu alat bukti tentunya harus bisa juga penyidik memberikan satu penjelasan kenapa ini harus diperlihatkan. Jangan malah jadi spekulasi apa baru. Kaitannya dengan kasus ini kan. Kan itu juga harus, kan ini harus dilihat juga mungkin ya mohon maaf ya kalau misalnya ada seperti alat kontrasepsi itu kan secara forensik kita bisa lihat kan melalui satu analisa kimia dan lain sebagainya sehingga kita bisa menyimpulkan apakah memang betul itu adalah punya keluarga atau tidak. Nah kemudian yang kedua ya Mbak ya, tentunya di sini memang satu hal yang harus dilakukan oleh penyidik dalam hal ini ya, ini kan masih dalam penyelidikan. Penyelidikan itu kan bebas, misalnya ya, saya ini kan mantan duta besar. Ya. Saya kenal dengan almarhum 3 bulan sebelum pindah ke Jakarta misalnya. Banyak teman-teman almarhum yang staf saya dulu, home staff saya yang sekarang bertugas di Kemlu ya. Teman-teman dekatnya. Paling tidak apakah mereka sudah dimintakan keterangan, itu tentu saya berharap dari penyidik ya. Dan ini pun nanti dari penasihat hukum karena banyak teman-teman dekatnya Arya Daru yang tahu kesehariannya almarhum selama di Kemlu.